Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Gemini untuk karir dan kesehatan dari tanggal 28 Februari hingga tanggal 6 Maret 2022. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin bakalan 100% resonate terhadap energi kamu secara personal ya. Ambil yang cocoknya aja, abaikan bila tidak cocok ya. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Jangan diambil hati, oke? Karena ini nggak diperuntukkan untuk kamu secara personal. Ada The Hangman, The Lovers, Six of Swords, King of Wands, Five of Wands, Two of Pentacles, Eight of Swords. Wow. Oke, ada King of Pentacles dan juga Queen of Swords. Beberapa di antara kamu ini adalah leader ya, adalah seorang pemimpin. Kamu adalah pemilik usaha atau kamu bisa jadi supervisor atau manager atau pemilik usaha ya. Ya, kamu sepertinya tegas ini ya orangnya, kalau benar-benar salah-salah gitu ya. Ada juga beberapa di antara kamu nih single parent, punya usaha sendiri walaupun single parent tapi mandiri ini. Wow, amazing ya. Sepertinya usaha ini agak stuck gitu ya, agak mundur dia, ketarik dia ke belakang ya. Untuk The Hangman ya, saya ngelihatnya ketarik dia ke belakang ya. Ya, tapi di sini saya lihat sebenarnya kamu adalah sosok yang berkompeten, ya, sangat ambisius, juga memiliki pendirian nih gitu, berani juga mengambil resiko. Ya, saya ngelihat ini King of Wands ini adalah kamu. Kalau bukan kamu, ini bisa jadi atasan kamu ya. Ini adalah seseorang yang memiliki prestasi, komitmen, tegas, ambisius, kreatif. Dia ini terlihat arogan gitu ya, tapi walaupun dia terlihat arogan atau diktator, tapi dia baik hati ya. Saya ngelihat juga beberapa di antara kamu ini orangnya tegas, salah-salah, bener-bener gitu. Dan ini lagi dealing dengan situasi konflik. Bisa jadi dengan orang-orang sekitar, bisa jadi dengan kamu, diri sendiri maksud saya ya. Ya, saya ngelihat ini sepertinya keberuntungan kamu agak stuck dia ya, stagnan. Ada juga ini malah mundur dia. Ya, ada yang komen saya kemarin ini bangkrut malah gitu ya. Ya, ini mundur nih The Hangman ya. Dia kan kebalik nih. Kita kalau berdiri kan kaki kepala ke atas, ini ke bawah dia gitu. 180 derajat gitu ya. Ya, keberuntungan lagi berbalik gitu. Berbalik arah bisa jadi ya. Ya. Tapi ada di sini Six of Swords nih. Kamu memiliki kemampuan skill. Ya. Saya ngelihat ini seperti ada ini beberapa di antara kamu yang untung-untungan gitu. Seperti main untung-untungan gitu ya dalam berbisnis. Ya, namanya kalau kita berbisnis main untung-untungan. Ya, kadang untung, kadang enggak gitu ya. Apalagi kalau kamu adalah trader, bermain di trading atau kripto gitu ya. Ya, kalau nggak untung besar, rugi besar kan. Ya, semacam itu nih untuk King of Wands. Ya, bukan berarti kalau kamu mengalami kemunduran di sini, kamu bukan orang yang kompeten. Saya ngelihat kamu adalah orang yang kompeten nih. Ya, sophisticated itu artinya kreatif, memiliki jiwa kepemimpinan. Ya, smart, pintar, juga bisa menggunakan pengetahuan, selalu ini menggunakan pengetahuan ya untuk menyelesaikan masalah atau menyelamatkan diri dari musibah gitu. Ya, kamu sekarang nih dealing dengan kesempatan-kesempatan ya. Ada kesempatan-kesempatan semacam offer, ada semacam orderan gitu, ada ini gitu. Cuman sepertinya
Gak tahu ya, saya melihat ini lebih ke konflik, ini lebih fokusnya energi yang ngeblok kamu, pikiran negatif, kamu udah paranoid duluan gitu, udah trauma, udahlah nggak ada jalan keluar, udahlah gini-gini aja gitu, jadi ketutup deh semua, rezekinya pun ketutup gitu. Nah kalau kita udah duluan membatasi rezeki, ya pikiran kita itu, man is what you think, manusia adalah apa yang dipikirkannya kan gitu. Kalau kita udah membatasi pikiran kita dengan hal-hal yang negatif, maka tertutup dia sudah di sini. Padahal sebenarnya the lovers ada gitu ya. Dan kamu adalah orang yang kompeten, ada king of wands nih. Masalahnya di sini, eight of swords-nya. Ya, ketika kamu dalam situasi the hangman, mundur, stuck, ya kamu ada konflik, ada masalah keuangan, malah ini kamu makin ketarik lagi gitu ya dengan pikiran-pikiran negatif tadi gitu. Nih seharusnya kamu di sini harus bisa bangkit nih. Sepertinya beberapa di antara kamu ini menunggu untuk diselamatkan, menunggu adanya semacam bala bantuan. Siapalah kira-kira yang berikan jalan keluar, solusi untuk masalahku ini gitu ya. Ya, oke. Padahal ini awal bulan loh gitu. Saya ngelihat ini lebih ke kamu yang memiliki usaha ini. Kalau yang gajian kan tiap bulan kan ya dapat gaji ya kan, udah tahu gitu pengeluaran sama pemasukan, bagi-baginya gitu ya kan. Tapi kalau ini saya lihatnya lebih ke kamu yang punya usaha ya, pebisnis gitu. Iya, ada sepertinya bentuk komunikasi untuk beberapa di antara kamu, bentuk komunikasi atau kerjasama antara kamu dengan, bisa jadi partner kerja atau dengan keluarga, pasangan, ada konflik ini. Ya tiba-tiba terjadinya, ini mempengaruhi keberuntungan kamu. Jadi kadang gini ya, kalau kita udah ada masalah dari rumah, dari pasangan, itu bisa mempengaruhi mood kan, marah-marah gitu ya kan. Apalagi kalau kamu misalnya kerjanya itu trading, kalau namanya trading itu gambling kan, itu berhubungan dengan situasi emosional, kena juga dia intuisi ya. Kalau namanya jual beli, kadang kita juga harus terkoneksi dengan intuisi. Kalau udah marah-marah, intuisinya nggak kerja gitu kan, salah dia keputusannya, tiba-tiba udah terjadi sesuatu yang merugikan. Makanya situasi hubungan yang harmonis itu sangat mempengaruhi rezeki seseorang ya. Kalau suami istri itu bahagia, saling mengerti satu sama lain, ya rezeki itu bagus, mengalir aja gitu. Tapi kalau ada ini konflik gitu ya, masalah selalu berbeda pendapat, ya gimana rezekinya mau lancar kan gitu. Ya ya muncul lagi di sini nih the hangman. Ini the hangman lagi ya. Wah gawat ini. Oke, ya ini nih the hangman ini tadi ya, yang memblok juga eight of swords ini, yang ngeblok rezeki kamu. Erat kaitannya ini dengan komunikasi atau kerjasama kamu dengan orang-orang sekitar kamu, terkhusus dengan keluarga ini. Ya, ada three of cups. Ya, sepertinya nggak lancar ini keuangannya. Adapun ini sepertinya bisnis usaha bersama dengan anggota keluarga, orang terdekat, ini keuangan ini sepertinya nggak lancar gitu dari pihak si A, si B gitu ya. Padahal ada di sini nih Three of Pentacles, Ace of Pentacles, ada tawaran gitu ya. Ada tawaran, ada pintu rezeki nih. Ada juga beberapa di antara kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang baru. Ya bisa jadi ini orang ketiga yang akan membukakan jalan keluar atau pintu rezeki gitu ya. Ada semacam tawaran juga.
Ya, ada kesempatan bagi kamu untuk kamu manfaatkan memperoleh rezeki. Tapi masalahnya ini lagi nih yang ngeblok. Eight of Swords ini. Ya, kreativitas kamu itu terblok di sini. Ya, mumpet dia ibarat pipa gitu ya. Kalau udah ada lumpur yang ini terlalu banyak di ujung gitu ya. Airnya nggak bisa mengalir gitu kan. Mumpet. Tersumbat di sini. Nggak bisa berpikir jernih. Ya, apalagi kalau kamu content creator. Kan harus kreatif kan, harus bisa memunculkan ide-ide kreatif supaya bisa menghasilkan konten yang bagus kan gitu. Tapi kalau misalnya ada Eight of Swords di sini, dia bisa mempengaruhi nih hasilnya. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu nih ya, sepertinya ini yang ngebangun bisnis bersama dengan anggota keluarga. Ya, kamu berusaha ngejalin kerjasama yang kreatif dengan orang-orang yang sevibrasi sama kamu. Ya, awalnya kamu rasa ini sevibrasi gitu. Ya, awalnya kamu berpikir ini akan menghasilkan. Tapi di sini saya ngelihat kamu jadi bimbang gitu. Ya, ini orang-orang kayaknya enggak kompeten deh gitu. Iya, kamu mikirnya seperti itu ya. Kayaknya nggak kompeten deh gitu ya. Itu yang bikin kamu jadi mumet. Ya, frustasi jadinya, stres gitu ya. Saya juga jadi stres juga bacanya gitu. Bukan cuma kamu aja. Ya, oke, saya akan buka di sini spiritual guidance kamu ya untuk game ini. Kepikiran terus ya untuk ini masalah ini ya kan, gak bisa tidur nih untuk beberapa di antara kamu. Oke, untuk spiritual guidance nya game ini, do the work, visualize abundance in all forms. Iya, yang pertama, is not enough to dream or pay. You've also got to take the positive action steps that you are being divinely guided to take. Consistently working on your priorities will make them flourish like a lush flower garden. Iya, tetap kerja ya gitu. Walaupun rezeki di sini agak stuck atau mundur, mengalami kemunduran, miliki keyakinan ya bahwa dengan konsistensi ya, ketekunan di dalam bekerja ini akan menghasilkan suatu waktu. Kamu juga harus berpikir yang positif ketika kamu bekerja. Ya, jangan sambil bekerja kamu sambil menggerutu gitu ya kan. Sambil bekerja sambil pikirannya macam-macam negatif nih. Ini nggak bagus. Harus positif itu. Ketika kamu bekerja, kamu doakan apa yang kamu kerjakan. Sambil bekerja, sambil berdoa. Ya Tuhan, jadikanlah rezeki untuk apa yang aku kerjakan hari ini. Sebelum kamu memulai aktivitas, kamu doakan apa yang akan kamu kerjakan nanti akan berhasil. Ya, akan memberikan buah yang segar ya, untuk kamu bisa nikmati dengan keluarga kamu. Ya, jangan jadi ini ya, patah arang gitu ya. Jangan jadi patah arang. Ya. Atau kamu jadi berdiam diri gitu. Jadi berharap kamu dibantu sama keluarga gitu ya kan. Keluarga nggak ada, kamu jadi sakit hati, jadi konflik gitu ya kan. Jadi nambah masalah jadinya. Ini keluarga nggak bisa diharapkan nih. Ya, bisa jadi bukan keluarga, orang-orang terdekat kamu atau partner kerja gitu ya. Ya, jangan mengharapkan orang lain. Ya, kalau kasusnya seperti ini ya, kalau udah nggak ada, udah fokus kerjakan sendiri gitu. Kalau nggak ada misalnya dukungan dari mereka gitu ya, fokus lakukan sendiri gitu ya. Juga konsisten, berpikir positif. Ya, jangan karena ada orang-orang nih yang toksik di sekitar kamu ya, nggak ngedukung atau nge-support kamu, lantas pikiran kamu ke situ terus, kamu kerja pikirannya ke situ terus. Ya,
Gimana mau ada rezeki kan gitu ya. Oke, visualize abundance in all forms. God gave you such great spiritual power that everything you visualize eventually becomes reality. Hold a steady vision of that which is beautiful, helpful, positive, and filled with blessing. And that is what you will experience. Ya, visualisasikan keberuntungan, keberlimpahan di segala bidang, di keluarga, di hubungan kamu dengan pertemanan kamu, dengan pasangan kamu, ya, dengan anggota keluarga, semuanya. Ya, karena ini berafeksi, ya, semuanya itu berkaitan dengan keberuntungan, dengan rezeki. Ya. Hold the steady vision of which is beautiful. Kamu selalu berpegang teguh nih terhadap hal-hal yang indah gitu ya, hal-hal yang positif. Kalau ada orang yang toksik di sekitar kamu misalnya, oke, aku tahu kamu maunya ini, tapi aku mauku ini gitu ya. Ya udah, batasi diri gitu. Tapi jangan kamu jadikan itu topik pembicaraan terus gitu. Ketika kamu misalnya gabung dengan orang yang sevibrasi dengan kamu, itu kamu jadikan topik untuk kamu bicarakan. Artinya kamu fokus dengan orang-orang yang toksik kan gitu ya. Energi kamu terkuras untuk orang-orang yang toksik tadi gitu. Padahal ada yang lebih prioritas, yaitu pekerjaan, mewujudkan cita-cita, atau meraup keberuntungan atau memperoleh rezeki gitu ya. Iya. Kalau misalnya ada orang toksik, ya udah abaikan, tinggalkan gitu ya. Tapi jangan kamu jadikan sebagai bahan juga topik diskusi kamu dengan orang teman-teman kamu yang lain yang sevibrasi dengan kamu. Artinya kamu bawa ini tadi ya, energi toksik dari orang toksik ya ke dalam diri kamu kan. Kamu membicarakan orang lain, artinya kamu menaikkan eksistensinya gitu. Kalau misalnya orang-orang positif yang kamu bicarakan misalnya, itu bagus, vibrasinya masuk ya kan, positif ke kehidupan kamu. Tapi kalau orang-orang toksik yang kamu bicarakan, kamu memasukkan energi toksik di dalam pikiran atau hidup kamu gitu. No way, jangan. Oke. Yang ketiga ada attracting, not chasing. Anything or anyone you chase after will run the other way because of the fears underlying chasing energy. Instead, attract what you need by sending out love, gratitude, and welcoming energy. Wow, iya. Attracting, ya, seperti entertainer kan, mereka kan menghibur ya kan, menghibur atau menyajikan sesuatu yang enak untuk dipandang. Seperti itulah yang harus kamu lakukan di sini. Kamu menciptakan kreativitas, kamu menunjukkan kualitas kamu, bukan mengejar gitu ya. Sama seperti berteman contohnya. Kamu nggak mengejar teman, tapi teman yang sevibrasi dengan kamu akan datang ke kamu gitu. Ya. Jangan mengharapkan teman juga untuk sevibrasi sama kita. Kalau udah gak sevibrasi, ya udah tinggalkan. Gak sevibrasi, tinggalkan. Kan gitu. Jangan jadikan itu beban pikiran gitu. Sama seperti masalah ya yang udah terjadi. Ya, masalah keuangan atau udah bangkrut gitu ya. Udah terjadi, udah move on, fokus dengan apa yang bisa kamu lakukan sekarang, ya kan? Solusi apa yang harus dijalankan sekarang gitu. Ya, jangan itu terus yang dibahas gitu ya. Kapan bisa berubahnya kalau itu terus yang dibahas? Oke. Ya, ya itu aja sih untuk game ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan, diambil sisi positif atau nilai motivasinya. Tetap bersemangat untuk game ini, and semoga berbahagia. Goodbye.